surah Toha yang akan disampaikan oleh Ustaz Idil kepada beliau waktu dapat. Persilakan. Shallu ala Nabi sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita untuk sama-sama hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Quran, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan surah Toha, yaitu pada ayat ke-58. Dan begitu juga salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, sebagaimana biasa sebelum saya membahas ayat ke-58 ini, saya akan mengulas ayat sebelumnya dulu, yang dimana tujuannya agar kita paham akan alur cerita, karena ayat Quran yang kita bahas ini masih tentang cerita Nabi Musa berikan nasihat kepada Fir'aun, keluarkan cahaya. Tapi ternyata apa? Fakat jaba wa aba. Ternyata Fir'aun ini mendustakan dan dia menolak daripada apa yang disampaikan Musa dalam bentuk mukjizat tadi. Dan parah lainnya lagi, Bu, bukan cuma menolak, tapi apa? Fir'aun mengatakan qala aji'tana litukhrijana min aradina bisihrika ya Musa. Kan gitu. Apakah kedatangan kamu kemari litukhrijana apa? Untuk tujuan mengeluarkan kami daripada Mesir, wartina daripada negeri kami, bisihrika ya Musa, dengan sihir kamu ya Musa. Artinya apa? Bukan cuma nolak, tapi dia mau menjadi provokator, yaitu di mana Fir'aun ini pengen membangkitkan kebencian orang-orang Mesir kepada Musa dengan mengatakan apa? Apakah kedatangan kamu untuk mengusir kami dari negeri kami? Kenapa dikatakan provokator? Karena bahasa yang digunakan itu kami, bahwa seolah Musa ini mau mengusir penduduk Mesir, padahal Musa mah gak ada niat sedikit pun mengusir. Musa datang cuma pengen nasihatin, cuma pengen ngingetin. Tapi ternyata Fir'aun ini mau jadi provokator. Dia mengatasnamakan apa? Umat Mesir atau bangsa masyarakat Mesir. Dan perilaku Fir'aun semodel begini, saya katakan, saya ulang, itu sudah saya buat di pembahasan yang lalu. Ini kan banyak dipraktekkan di umat-umat yang sekarang, yaitu di mana ada golongan atau orang yang mengatasnamakan Islam, mengklaim bahwa nama Islam, padahal sejatinya dia nggak pernah benar-benar mewakili Islam. Kenapa? Karena mereka bawa nama Islam, tapi yang terjadi malah lahir perpecahan, keributan, ya kan gitu. Maka perilaku seperti ini adalah sudah ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Itu apa? Perilaku Fir'aun itu sendiri. Dan juga Fir'aun menuduh bisihrika ya Musa. Jadi apa? Mukjizat yang disampaikan Musa malah dituduh apa? Sihir, begitu. Dan setelah Fir'aun mengatakan demikian, maka kita kembali melanjutkan ke pembahasan ayat ke-58, di mana Fir'aun mengatakan apa? Falana tiyannaka bisihri mislih. Maka bagi kami
Tiannaka akan mendatangkan kepada kamu bisihri misli, dengan sihir yang seperti itu, yang semodel punya lu. Kalau kata Fir'aun, lu juga bisa. Ibarat kata kalau lu bikin tongkat lu jadi ular, nanti gue juga bakal datangkan sihir semodel sihir lu. Kalau kata Fir'aun. Faja'al, maka apa? Fir'aun mengatakan, Faja'al bainana wa bainaka mau'idah, la tukhlifuhu nakhnu wala anta makanan suwa. Dibilang apa? Faja'al, ya udahlah kalau begini caranya, yuk kita bikin apa? Bikin satu pertemuan, pertandingan yang dimana apa? Yang ada di antara kami dan kamu, yaitu satu tempat yang kita nggak ada perselisihan. Yaitu apa? Makanan suwa. Tempatnya itu ada di tengah-tengah. Artinya apa? Jarak dari Musa ke tempat itu sama, atau jarak dari Fir'aun ke tempat itu juga sama. Artinya apa? Tengah-tengah. Gitu. Dan Musa, yang perlu kita ketahui juga, Bu, bahwa dalam masalah sihir, di sini dikatakan, Dasarawi mengatakan, as-sihru la yukallibu haqiqatus syai', bahwa yang namanya sihir itu, Bu, nggak pernah merubah hakikat sesuatu. Gitu. Nggak pernah merubah hakikat sesuatu. Bal yadillu syai' ala haqiqah, bahkan yang namanya sesuatu itu ya tetap kepada hakikatnya. Contoh, penyihir Fir'aun itu kan ngelemparin apa? Tali, ya kan? Tali berubah jadi ular. Itu mah hakikatnya tetap tali, Bu. Cuman yang apa? Yang ditipu, yang dikelabui cuma pandangan mata. Begitu. Ketika dilempar tali tetap berubah jadi ular. Nah itu sihir. Nah yang namanya sihir itu nggak merubah hakikat sesuatu. Ketika itu adalah tali, maka itu adalah tali. Nah, sihir mereka itu berbeda dengan mukjizat Nabi Musa, Bu. Ketika Nabi Musa dia melempar tongkat, maka tongkat itu benar-benar berubah pada hakikatnya, ular berbisa, betul. Gitu, artinya bukan mukjizat Nabi Musa, tongkat itu bukan menipu pandangan orang-orang sihir. Tapi ketika tongkat itu dilempar, itu tongkat berubah jadi hakikat, yaitu apa? Ular yang berbisa. Gitu. Nah, akhirnya apa? Musa juga nggak kalah cerdas, Bu. Ketika Fir'aun bilang, yaudah kita bikin pertandingan, kita bikin pertemuan, kita bikin perjanjian, di mana kita nanti akan menunjukkan sama-sama hebat sihir siapa yang paling hebat, kan gitu. Akhirnya apa? Musa juga bilang, kalau Musa berkata, mau hidukum yaumul zina, wa anta yukhsaran nasu duha. Musa bilang apa? Mau hidukum, perjanjian kamu atau perjanjian yang kamu buat tuh pertemuan akan kita lakukan, yaitu apa? Yaumul zina, pada hari berhias. Kalau kita baca pada hari raya, waan yukhsaran nas, dan hendaklah kalian kumpulkan semua orang duha, pada waktu duha. Nah, jadi Bu, kalau menurut Dasarawi di sini dikatakan ma'lumu annal hadits yahtaju ila muhdits lahu. Jadi yang namanya kejadian itu, Bu, ya, membutuhkan yang namanya pelaku. Itu yang pertama. Wa yahtaju ila makan yaqa'u alaih. Dan yang kedua, yang namanya kejadian membutuhkan tempat di mana kejadian itu. Nah, tempat itu udah diatur tuh sama Fir'aun. Dan juga wa yahtaju ila zaman. Dan juga yang namanya kejadian membutuhkan yang namanya waktu. Artinya apa? Pelakunya ada antara Musa dengan Fir'aun, ya kan? Waktunya udah ditetapin, yaitu kata Fir'aun tadi, makanan suwa di tempat yang berada di pertengahan. Dan terus juga waktunya kapan? Yaumul zina, pada waktu hari raya, kan gitu. Dan juga bukan cuma waktunya, pukulnya, jamnya itu pun ditentukan, yaitu apa? Duha, pada waktu duha. Nah, yang jadi pertanyaan, Bu, apa sih yang dimaksud yaumul zina di sini, Bu? Yaumul zina itu, Bu, yaitu hari di mana ketika itu sungai Nil itu udah penuh di bendungannya itu. Yaitu hari di mana bendungan itu dibuka. Kan itu merupakan hari kegembiraan orang-orang Mesir.
Karena ketika sungai Nil dibuka bendungannya, otomatis air itu mengalir kepada sawah-sawah mereka, perkebunan mereka, dan itu kan akan menjadi subur, ya kan? Nah itu hari kegembiraan Bu bagi orang-orang Mesir ketika itu. Maka itu di situ pada hari itu banyak para muda-mudi kumpul, orang tua kumpul pakai pakaian berhias diri, ya kan? Pada hari itu. Nah Musa itu pintar, dia menentukan pertandingan tadi itu di hari di mana orang-orang kumpul. Tujuannya apa Bu? Kenapa Musa kok nggak menentukan kenapa nggak hari Senin? Kenapa nggak hari Selasa? Tapi Musa bilang yaumuz zina, pada hari di mana orang-orang itu berhias, di mana orang-orang itu berkumpul, kan gitu. Nah karena apa Bu? Di sini dikatakan oleh Syahrwi, kenapa Nabi Musa menentukan pada hari itu? Yaitu apa? Karena Nabi Musa ini itu udah merasa yakin dengan apa Bu? Dengan pertolongan Allah, bahwa Allah akan memenangkan Musa ketika nanti bertanding dengan penyihir daripada penyihir Fir'aun. Musa udah yakin, gua pasti menang, pertolongan Allah pasti datang. Makanya apa? Sekalian ajak, ya kan? Di sini dikatakan an yuhsaran nas, sekalian semua ke manusia apa? Pada waktu duha, dan waktunya juga tepat. Dikasih di waktu duha, yaitu apa? Sepenggal matahari ini naik, belum pada puncaknya. Kenapa? Pertama waktu duha itu secara cahaya itu pertama kita melihat jelas, yang kedua dalam kondisi kita masih seger, ya kan? Terus waktunya juga waktu yaumuz zina, pada dimana orang ini merasa senang. Yang tujuannya apa? Kalau orang hatinya senang, itu biasanya kan gampang terima kebaikan. Ya kan, juga waktunya pukulnya diatur, jangan sampai pandang matahari itu di atas kepala kita. Dan namanya kan lagi panas, lagi kondisi nggak enak. Diatur dari mulai waktunya, yaitu waktu duha, dimulai daripada harinya, yaitu yaumuz zina, pada berkumpul. Artinya apa? Nabi Musa pintar. Tujuannya apa? Tujuannya karena Musa merasa yakin akan pertolongan Allah, dan yang kedua tujuannya Musa ingin mempermalukan daripada Fir'aun tadi. Pengen dibuka skandalnya. Selama ini kan lemah ke Tuhan, ibaratnya. Buat akan bongkar skandal, ibaratnya begitu maksud daripada Musa, gitu Bu. Akhirnya apa? Fatawalla Fir'auna pajama kaidahu summata, ya kan? Fatawalla, maka berpaling Fir'aun meninggalkan Musa tadi. Jadi istilahnya udahlah, perjanjian itu disepakatin. Pajama, maka mengumpulkan kaidahu, mengumpulkan ini Fir'aun, tipu dayanya, diatur strateginya. Summata, kemudian dia datang, maksudnya datang ketika pertemuan tadi. Nah Ibu, yang perlu Ibu ketahui di sini dikatakan pajama kaidahu, maka Fir'aun ini mengumpulkan, mengerahkan segenap kemampuannya, segenap tipu dayanya. Kenapa di sini Fir'aun dikatakan dia mengumpulkan tipu dayanya, ya kan? Yang perlu Ibu ketahui bahwa yang namanya tipu daya itu lahir oleh karena apa? Oleh karena adanya kelemahan. Ya kenapa? Ya, Fir'aun jatuhnya lemah. Dikumpulkan, bagaimana caranya dia mengatur strategi tipu daya? Dikumpulkan tubuh penyihir-penyihir dari berbagai negeri yang paling hebat, yang paling canggih. Pengen diadu sama Musa. Dikumpulin semua, dikasih sembara. Kalau misalnya lu bisa ngalahin Musa, gua kasih jabatan, gua kasih kekayaan. Nah itu merupakan bentuk daripada tipu daya mereka. Dan tipu daya itu Bu, kalau menurut saya Sarawi, menunjukkan bahwa orang itu lemah. Buktinya apa? Buktinya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna kaidakunna azimun. Sesungguhnya tipu daya perempuan azimun. Itu apa? Besar. Kenapa Al-Quran ngomong tipu daya perempuan itu besar? Karena perempuan itu lemah. Orang yang lemah cenderung otak. Akhirnya apa? Diatur tipu daya sedemikian rupa. Kayak misalnya ya, penjahat nih. Penjahat dia mau nyolong, dia mau nyolong gak punya keahlian, mau ngerampok dia gak punya kekuatan, ya kan? Akhirnya apa? Kalau udah lemah ini nipu, kan orang begitu. Begitu juga betapa banyak laki-laki yang dia hancur, padahal laki-laki secara fisik kuat, ya kan? Dia hancur, misal kepala negara kayak itu, pimpinan itu hancur oleh karena wanita, tipu daya. Dan bahkan Nabi Yusuf
itu sempat hampir apa di penjara atau hampir di penjara karena tipu daya daripada istrinya. Istrinya apa? Raja ketika itu karena tipu daya wanita. Dan nggak sedikit orang bu, laki-laki yang dia udah membangun rumah tangga sama istrinya dari susah sampai dia senang. Kita datang perempuan baru atau kita bilang bahasanya pelakor, hancur ya. Oleh karena apa? Tipu daya. Kalau ngomong kuat mah nggak kuat, cuman dia apa? Tipu dayanya canggih, begitu. Tapi gue namanya tipu daya, yang namanya tipu daya itu kelemahan itu nggak berarti jelek. Kelemahan itu sejatinya bagus ketika kita mengartikan atau memahami tipu daya ini nggak selalu bermakna negatif. Contoh, kayak misalnya zaman sekarang tuh ya, zaman sekarang kan zaman susah nyari duit. Kalau ngomong kita kondisi kita lemah, pengen dagang nggak punya modal, ya kan? Nggak punya modal, kalaupun pasar juga kita nggak bisa nyewa. Nah zaman sekarang, kalau misalnya kita sadar kondisi kita lemah, kita harus main otak. Ya putar otak bagaimana melakukan tipu daya. Ini kan bermaknanya negatif. Kalau positifnya bagaimana kita berkreasi di tengah kondisi pandemi di mana kita nggak punya duit, kita nggak bisa nyewa lapak. Maka ada solusi satu-satunya itu apa? Oh kita ngerintis misalnya usaha online. Kayak saya jujur bu ya, saya ngerintis usaha online itu memang berangkat dari kondisi saya nol. Kondisi saya susah, bahkan bisa dibilang keluarga ketika itu udah pada punya rumah, ada yang punya, saya sementara masih numpang sama orang tua. Usaha saya nggak jelas, saya nggak kerja, istri saya nggak kerja. Tapi di tengah lemahnya itu, akhirnya apa? Membangkitkan kita punya kreativitas dalam arti tipu daya yang bermakna positif. Itu dengan usaha online, dengan jadi reseller, ya kan? Itu asli saya ngerintis dari jadi reseller dan modal. Sampai akhirnya ketika itu ditelatenin, mengakui apa sadar akan kelemahan tadi dan mensiasati kelemahan tadi, akhirnya apa nyicil lama-lama tahu, akhirnya apa ya kalau kasih jalan tadi. Artinya kelemahan yang ada di diri kita itu sebenarnya bukan benar-benar kelemahan ketika kita mau menggunakan otak itu untuk berpikir dan mencari jalan keluar. Selain hikmah yang kita bisa ambil ya masalah kelemahan ini. Ya mungkin untuk minggu depannya nanti kita akan lanjutkan tentang bagaimana kejadian pertemuan antara Musa ketika di Yaumul Zinah tadi, ketika di hari di mana Musa dan para penyihir Firaun akan bertemu, bertanding, menunjukkan kehebatan dan kekuatan masing-masing. Mungkin itu saja dari saya pengungsian. Insya Allah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa ayat masih lanjutan surat Toha yang barusan sudah disampaikan oleh Ustaz ini. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini dari kisah antara Firaun dengan Nabi Musa itu satu pertunjukan di mana sama-sama ingin menunjukkan, kalau bahasa tadi yang disampaikan oleh Ustaz itu kan tipu daya. Jadi Firaun melakukan tipu daya, cuman tipu daya yang dilakukan Firaun itu untuk menunjukkan keangkuhannya, menunjukkan pengakuannya bahwa dia itu ingin diakuin kan begitu. Nah sementara Nabi Musa juga sama. Jadi Nabi Musa menunjukkan tipu daya juga, tapi tipu daya untuk menipu dia, untuk menjatuhkan dia bahwa dia itu gak benar kan begitu. Jadi disitulah terjadi. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa dari kejadian ini itu banyak pengikut-pengikut Nabi Musa itu istilahnya rontok. Jadi langsung beriman kepada Nabi Musa, walaupun banyak yang saat itu tidak langsung mengucapkan gitu, tidak langsung mengakui, tapi banyak yang langsung
akalnya itu jalan gitu. Karena apa? Karena Nabi Musa ini kan menghadapi Firaun itu disertai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, istilahnya diberikan kekuatan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan Firaun. Nah, dalam kehidupan kita pun terkadang kita terjebak dalam hal-hal seperti itu, dimana terkadang kita ini punya perilaku seperti Firaun. Jadi punya perilaku seperti Firaun ini begini: ketika kita masuk kepada satu permasalahan yang ingin kita selesaikan, terkadang kita ini merasa bahwa kita akan bisa melalui itu semua, bahwa kita ini punya segalanya. Misalnya ketika kita bisnis, kenapa terkadang orang yang bisnis itu ketika dia punya modal misalnya, punya skill, tapi dia nggak berhasil karena terkadang dia merasa bisanya itu tadi. Nah, kita sebagai orang beriman ketika melakukan hal-hal seperti itu, tentunya selain apa yang sudah Allah berikan tentang potensi untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan, kita jangan lupa bahwa semua itu harus ada penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kayak Firaun gitu. Jadi ketika melakukan sesuatu itu merasa benar, merasa dia bisa, merasa dia berkuasa. Makanya ditunjukkan oleh Musa, lu itu bukan siapa-siapa. Yang punya semuanya itu Allah. Termasuk waktu itu Firaun itu tidak bisa dia menggenggam pengikut-pengikutnya, tidak bisa menghalangi pengikut-pengikutnya untuk lari dari dia. Karena pada akhirnya dengan kejadian itu Firaun pun banyak ditinggal oleh pengikutnya. Karena apa? Padahal dia itu udah mengumpulkan tukang-tukang sihir semua. Jadi supaya ibaratnya dianggap Nabi Firaun itu jago, tapi ya enggak juga. Karena apa? Karena emang dia itu lemah. Jadi ketika orang itu tadi disampaikan sendiri melakukan segala tipu daya justru kelemahan. Karena kekuatan seseorang itu justru ketika dia merasa lemah dan di situ ada Allah. Jadi yang membuat lemah itu kita ketika kita mengakui keadaan diri kita, merasa kebesaran kekuatan diri kita melupakan Allah. Kan Firaun itu psikologisnya begitu. Jadi psikologis Firaun itu seperti itu. Dia mengaku bahwa dia itu Tuhan. Jadi semua tidak ada dia bisa atur. Ya. Nabi Musa mencoba menunjukkan kebenaran itu bahwa itu bukan siapa-siapa. Jadi Tuhan itu Allah yang yang menciptakan lo, yang ini kan begitu ditunjukkan semua. Sehingga ketika Firaun itu waktu itu datang dengan tukang sihirnya, dia memperlihatkan dengan tipu daya bahwa banyak ular-ular di sekitarnya, maka Nabi Musa dengan pada saat itu langsung diperintahkan Allah untuk melemparkan tongkat, dan tongkatnya itu benar-benar jadi ular beneran. Karena apa? Karena tongkatnya Nabi Musa itu bukan sihir, tapi itu istilahnya ciptaan atau wujud dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah mungkin yang bisa kita ambil pelajaran ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Jangan sampai kita ini punya tabiat seperti Firaun. Ketika kita akan menyelesaikan masalah, kita jangan merasa kita bisa, jangan merasa kita mampu. Ketika kita ingin menyelesaikan masalah, kita hanya menjalani saja dalam rangka berikhtiar. Dan kita tidak mesti harus ada tipu daya yang enggak. Artinya dengan sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan kita, inti dari kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa menyerahkan semua itu kepada Allah dan mengakui bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini tidak berdaya. Insya Allah dengan pertolongan Allah semuanya akan selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah kajian kita pada malam hari ini. Betilkan niyah wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.